Hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 kita lagi perjalanan menuju kota Tasik. Sehabis 2 hari kita berada di kota metropolitan. Sekarang jam 4.15 kita berada di sini nih, dalam rangka istirahat dan kita ngopi dulu biar segar. Pasnya daerah puncak ya, daerah masih puncak ya, puncak pas. Ada hal yang ingin kita sampaikan, yang selama ini kita sikapi atau kita simak kaitan dengan korupsi. Jadi kenapa korupsi itu terjadi? Satu adalah moral, ya, itu berkaitan dengan moral. Apa maksudnya moral? Itu adalah rendahnya moral para oknum yang melakukan korupsi, entah di tatanan institusi pemerintahan ataupun swasta. Lalu yang kedua, yang paling penting adalah persoalan transparansi. Saya yakin tidak akan terjadi yang namanya perilaku korupsi ketika transparansi itu dibuat oleh pemerintah. Nah, selama ini masyarakat kesulitan untuk bisa melihat ya, seperti apa bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam hal anggaran. Misalkan kita sedang melaksanakan sebuah ide berkaitan dengan persoalan sistem transparansi publik. Yang namanya sistem transparansi itu hari ini masih sulit untuk ditemukan. Paling yang dilakukan itu adalah seperti oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dan BPK itu bekerja pada saat setelah proses pembangunan yang anggarannya juga sudah dialirkan ke wilayah-wilayah di setiap pelosok negeri ini. Kemudian nanti ada bentuk pengauditan daripada anggaran yang sudah diserap dan dilaksanakan di dalam sebuah proses pembangunan. Hanya itu mungkin yang baru dilakukan oleh pemerintah. Nah, tapi kalau yang insya Allah kita sedang bangun ini adalah bentuk sistem transparansi publik yang betul-betul semua orang akan tahu, semua orang akan melihat. Karena penguasaan daripada data-data yang kita buat, yang secara otomatis data itu akan dipegang oleh masyarakat. Bahwa kota Tasik ini masih mempunyai predikat menjadi kota termiskin se-Jawa Barat. Kenapa bisa dikatakan atau bisa mendapatkan predikat seperti itu? Nah, ini berkaitan, dan saya yakin berkaitan dengan sistem pendataan yang salah. Sehingga sampai hari ini, seperti contoh di kota Tasikmalaya, pendataan ini cukup dianggap semrawut. Nah, ini tumpang tindihnya data ini mengakibatkan tumpang tindihnya bantuan, double bansos misalkan, itu terjadi di mana-mana, khususnya di kota Tasik. Nah, ini tentu perlu perbaikan dan perlu perubahan yang lebih baik ke depannya, yang sehingga bentuk pendataan yang kami buat itu tidak ada sedikit pun celah untuk melakukan perilaku yang namanya korupsi. Demikian, terima kasih. Hese paena mun acan waktuna.